Teman-teman, apakah Anda pernah pada saat lagi jalan-jalan di mall, Anda melihat ada anak yang nangis-nangis, teriak-teriak, sampai guling-guling di lantai, karena dia minta sesuatu ke orang tuanya, tidak diberi. Tahukah apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Yang terjadi adalah, saat itu, terjadi sebenarnya perseteruan, kuat-kuatan antara otoritas orang tua dan keinginan anak. Anak tahu, belajar dari pengalamannya sebelumnya, kalau dia guling-guling teriak-teriak begini, orang tuanya biasanya akan mengalah dan akan memberikan apa yang dia minta, padahal harusnya tidak boleh. Ini terjadi karena orang tua tidak dipandang sebagai figur otoritas oleh anak. Maka ada juga anak yang tidak mau mendengar omongan orang tuanya, papa mamanya, tapi kalau dengan tantenya, dengan omnya, itu dengar banget, nurut sekali. Ini juga indikasi bahwa orang tua tidak dipandang sebagai figur otoritas. Mengapa seperti ini? Ini terjadi karena orang tua tidak konsisten dalam proses pendidikan anak di rumah. Orang tua seringkali mengancam, tapi tidak dilakukan. Jadi misalnya begini, anak ini rewel, ganggu adiknya misalnya ya. Kemudian diberitahu oleh ibunya, tidak boleh, ya ini adik jangan diganggu. Diganggu lagi adiknya sampai nangis. Ibunya memperingati lagi, tidak boleh ya. Sekali lagi kalau kamu lakukan ini, ibu nanti beri hukuman loh. Misalkan nanti kalau malam, papa mama keluar sama adik, kamu nggak diajak loh. Si kakak ganggu lagi adiknya. Maka pada saat dia melakukan kesalahan yang sama sengaja diulang, sebelumnya sudah diberitahu tidak boleh dilakukan, padahal sudah diberitahu juga ada konsekuensi apabila dia meneruskan perilaku ini. Saat ia mengulanginya dan ibunya tidak melakukan apa yang diucapkan, disinilah anak tahu bahwa orang tua ini hanya NATO, no action, talk only. Jadi anak akan melihat, ini orang tua nggak benar ini. Cuma ngancam-ngancam saja, cuma ngomong-ngomong saja, tapi tidak berani mengambil tindakan. Disinilah otoritas orang tua itu jatuh. Jadi sebagai orang tua, jangan pernah mengancam, jangan pernah akan memberikan hukuman atau konsekuensi yang Anda sendiri tidak bisa penuhi. Ada juga kejadian, ini di tol ini ya, mobil, bapaknya lagi nyetir, anaknya ribut-ribut. Mainlah, nyanyilah, teriak-teriaklah. Kemudian kan ditegur sama si ayahnya, jangan ribut loh, ya ini ayah lagi nyetir, lagi konsentrasi. Anak terus ribut, kemudian ayahnya bilang, sekali lagi kamu ribut, ayah turunkan kamu di tol, di pinggir jalan. Ya tidak mungkinlah kita lakukan ini. Benar gak? Anaknya ribut lagi, ayahnya hanya bilang, aduh kamu ini sudah diberitahu, kenapa sih kok gak mau nurut? Nah di sini anaknya belajar lagi, ini orang tua hanya no action, talk only. Otoritasnya turun. Jadi pastikan kalau kita mau memberikan konsekuensi kepada anak, ini benar-benar bisa kita lakukan dan pantas kita lakukan. Kalau ini dilakukan secara konsisten, anak tahu bahwa di rumah ini ada hukum, ada aturan yang harus dia taati. Kembali kepada anak yang lagi nangis-nangis dan gulung-gulung di mall ini, kalau orang tuanya bijak dan juga tegas, orang tuanya akan bilang gini, saya pernah bertemu dengan orang tua yang melakukan hal ini. Dia bilang ke anaknya, nak, kamu mau nangis, silakan. Mau gulung-gulung, silakan. Pokoknya apapun yang kamu minta ini, mama tidak akan kasih karena nggak perlu. Kalau kamu nanti sudah puas, jumpa mama di food court. Mama tunggu di food court. Jadi ibunya pergi ke food court, tentu saja nggak ditinggal demikian. Ya, tetap sambil diawasi. Kalau nggak nanti diculik loh anaknya. Jadi ibunya memantau dari jauh. Dan apa yang terjadi? Setelah nangis-nangis tidak ada yang merhatikan, anaknya akhirnya tahu bahwa yes, dia tidak akan dapat apa yang dia minta dengan cara seperti ini. Maka ya sudah, dia berdiri baik-baik, dia pergi dan jumpa ibunya di food court dan makan.